Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kami hormati para alim, para sesepuh, wabil khusus segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Purwoharjo, segenap pimpinan Aisyah cabang Purwoharjo, segenap pimpinan ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah sekecamatan Purwoharjo, para hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat pujian alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat iman dan nikmat Islam adalah dua kenikmatan yang paling agung yang harus senantiasa kita syukuri, harus senantiasa kita jaga dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat lainnya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pagi hari ini, saya izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersilaturahmi di majelis yang mulia insyaallah dalam rangka kita bersama-sama menuntut ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala langkah kita menuju majelis yang mulia ini mendapatkan ridha dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu ada dua nikmat manusia itu banyak tertipu dengan dua nikmat. Apa dua nikmat itu? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat itu adalah as-sihhah wal farah. Manusia itu gampang tertipu ketika diberikan nikmat kesehatan, yang kedua ketika diberikan nikmat kesempatan. Dengan bersani ketika orang sudah diberikan sakit oleh Allah, insya Allah takwanya lebih tambah dibandingkan ketika masih dalam sehat. Lisannya akan senantiasa berzikir kepada Allah ketika kondisi sakit. Tapi ketika sehat,
Kami disebutkan apa? Nikmat sehat itu banyak menipu umat. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Ketika masih diberikan waktu longgar dibandingkan dengan waktu yang sangat mepet, usia muda dan usia tua, insya Allah yang tua lebih bertakwa dibandingkan yang muda. Kalau waktu masih memiliki kalau kartun Pak, Masya Allah banyak sekali yang hadir di majelis ini. Padahal biasanya pagi itu kan jam 6 pagi, itu jam 5, Masya Allah. Yang hadir ini rata-rata kan ATM Pak, Angkatan Tua Muhammadiyah. Yang AMM-nya ini 1-2 ya. Ini menjadi PR kita bersama. Sering kita hadir di majelis-majelisnya Ahad pagi itu, tapi yang memenuhi shot pertama, shot kedua sampai di shot akhir itu rata-rata angkatan tua Muhammadiyah. Nah, sedangkan angkatan mudanya Allah a'lam gimana. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu akan dikatakan sebagai syukur yang sempurna ketika rukun-rukunnya terpenuhi. Disebutkan oleh para ulama, syukur itu rukunnya satu adalah asyukru bil qalbi wa bil lisan wa bil jawarih wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Rukun syukur itu ada 3. Seseorang akan dikatakan sebagai orang yang benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika 3 rukun syukurnya itu terpenuhi. Yang pertama apa? Asyukru bil qalbi. Bersyukur kepada Allah dengan hati. Maksudnya adalah meyakini dengan sebenarnya bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ini itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah itu pun juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita rasakan itu bukan hasil dari jerih payah kita, tapi semua itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim harus meyakini dengan sebenarnya kenikmatan yang dia dapatkan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia yakin dengan hatinya, yang kedua apa? Wasyukru bil lisan, mengucapkan kalimat pujian dengan lisannya. Kita sering mengucapkan kalimat pujian dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Apakah cukup sampai di situ? Disebutkan rukun yang ketiga, wasyukru bil jawarih. Ucapan syukur itu tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan keyakinan, tetapi syukur itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, itu adalah makhluk Allah yang telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa engkau masih melaksanakan sholat malam yang begitu panjang sampai kaki beliau berlutut? Apa jawaban beliau? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan disebutkan di sini, walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Adapun ucapan syukur dengan kalimat alhamdulillah itu adalah salah satu rukun saja, yaitu bersyukur dengan lisannya. Maka seorang muslim bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, dibuktikan syukur itu dengan ketakwaan dan ketaatan dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah
pada pagi hari ini berkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah majelis yang mulia, dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi sekaligus penyemangat bagi kita. Di antara penyemangatnya adalah Rasulullah SAW menyebutkan majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari jalurnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang mau duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan 4 kabar gembira. Meskipun di majelis ilmu itu kadang tidak paham apa yang disampaikan, itu tidak masalah, itu nomor sekian. Karena hadis ini menyebutkan apa? Seseorang yang mereka berkumpul, majtama'a qaum, tidaklah sebuah kaum, tidaklah sebuah komunitas, tidaklah sebuah jamaah berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ke masjid untuk apa? Besar, ngobrol, ngopi. Ini kan perlu dijelaskan, karena itu yang banyak. Kata Rasulullah SAW, yatluna kitaballah. 1, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. 1 ayat, 1 surat. Wa yatadarasunahu bainahum. Setelah dibaca Al-Qur'annya, dipelajari, dikaji isinya. Mampu 1 surat, alhamdulillah. Tidak mampu 1 ayat, tidak mampu 1 kata, itu sudah bagian apa? Mempelajari dari isi Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini maka disebutkan ada 4 yang Allah janjikan. Pertama adalah illa nazalat alaihim sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa, hatinya tentram. Maka Ibnu Al-Qayyim memberikan sebuah penjelasan bahwa di antara obat hati itu adalah rajin datang ke majelis ilmu. 1 kali datang kok masih pindah, besok datang lagi. 2 kali datang kok masih bisa, datang lagi yang ketiga. Sampai nanti Allah benar-benar mendatangkan ketenangan dalam hati ketika mereka berada di majelis ilmu, ketika mereka berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Saking tenangnya, utang betul-betul lupa ketika datang ke majelis ini. Saat itu dengan sudah ada utang lupa kan? Tapi nanti sudah keluar rumah, keluar masjid, hilang lagi utang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Allah akan turunkan begitu banyak rahmat. Wa haffathumul malaikah, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan, untuk menyaksikan. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut nama orang yang berada di majelis ilmu, dipamerkan seluruh nama malaikat-malaikat. Fulan hari ini hadir di majelis ilmu Masjid Al-Amin, dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita untuk kita tetap rajin di dalam menuntut ilmu.
Tadi disebutkan dan disampaikan oleh para kita dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala adalah Zat khalaqal mauta yang telah menciptakan kematian, wal hayata menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian siapakah di antara manusia yang paling bagus amalnya. Kenapa Allah sebutkan kalimat al-maut sebelum al-hayah dalam ayat ini? Alladzi khalaqal maut. Kenapa Allah pertama kali sebutkan al-maut sebelum al-hayah? Al-maut itu secara bahasa itu adalah ketiadaan, sesuatu yang dulunya tidak ada, sesuatu yang belum ada, dan juga diartikan al-maut itu adalah sebuah kematian. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah sebutkan kalimat al-maut itu sebelum al-hayat? Di antaranya adalah Allah ingin menjelaskan kepada umat ini bahwa dunia itu adalah tempat kematian. Itu satu. Yang kedua, makhluk ini dulunya mereka tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah penciptaan itu mereka kembali tidak ada, dan setelah itu mereka akan diadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan perumpamaan orang hidup itu seperti sebuah lingkaran yang dia bermula dari satu titik, kemudian titik itu akan melingkar kembali kepada titik semula. Itulah kehidupan. Sehingga Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah sebutkan terlebih dahulu kalimat al-maut itu, yang awalnya tidak ada manusia, yang awalnya kehidupan ini tidak ada, kemudian Allah jadikan ada. Setelah itu Allah matikan. Dan yang ketiga adalah Allah sebutkan kalimat al-maut sebelum al-hayah itu, bahwasanya kehidupan yang hakiki dari orang-orang yang beriman itu bukan di dunia, tetapi kehidupannya adalah di akhirat. Sehingga kalimat al-hayahnya itu diakhirkan setelah kalimat al-maut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan manusia ini dalam perjalanannya mereka akan melalui 3 fase setelah dia lahir dari rahimnya seorang ibu. Ada 3 fase kehidupan. Secara keseluruhan itu ada 4 fase. Pertama, ketika masih ada di perut seorang ibu. Kita bicara setelah keluar dari perut. Ada 3 fase kehidupan yang ini diberkahi. Dan setiap fase itu punya sifat masing-masing, punya tabiat sendiri-sendiri. Yang pertama adalah kehidupan kita di dunia. Yang kedua fasenya adalah nanti kehidupan kita setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan alam barzakh. Berapa lama kita tinggal di alam barzakh? Tidak ada yang tahu. Berapa lama kita tinggal di dunia? Tidak tahu. Rasulullah SAW memberikan bocoran. A'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yuhibbu dzalik. Kata Rasulullah SAW, rata-rata umur umat itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari itu disebutkan oleh Rasulullah, wa aqalluhum man yuhibbu dzalik. Ada yang lebih dari 70, tapi jumlahnya hanya sedikit saja. Artinya apa? Yang diberikan umur lebih dari 70 tahun, mereka mendapatkan bonus tambahan untuk bekal akhiratnya. Tetapi standar umurnya umat Muhammad itu umurnya berapa?
60 sampai 70 tahun. Rasulullah wafat pada umur berapa? 63 tahun. Hitungan Hijriyah atau Masehi? Hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Dan begitu pula sahabat-sahabat. Kehidupan yang singkat itu Pak, 60 sampai 70 tahun, ada yang sampai 100 besar. Itu adalah kehidupan yang sangat singkat, tapi kehidupan yang singkat itu akan menentukan kondisi dia ketika nanti mendapatkan fase kehidupan yang ketiga dan yang keempat. Maka disebutkan kehidupan dunia ini adalah masa untuk kita beramal, masa untuk kita bercocok tanam, masa untuk kita menabung. Kapan tabung itu akan kita dapatkan? Besok pada fase kehidupan setelah dunia ini. Kapan panennya? Besok setelah kita meninggalkan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar ketika Rasulullah SAW itu berkomunikasi dengan ahli nar. Allah nyatakan itu dalam surah Al-Mu'min ayat 112 sampai 115. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Allah bertanya kepada penduduk neraka yang mereka dulunya ketika di dunia ini mereka enggan beriman kepada Allah, mereka enggan beramal saleh, mereka enggan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah dan mereka baru percaya akan janji Allah itu, Allah bertanya kepada mereka, qala labithtum fil ardi 'adada sinin, berapa lama kalian hidup tinggal di dunia? Al-Mu'minun ayat 112. Mereka mengatakan qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami dulu tinggal di dunia itu lebih satu hari, kalau enggak mungkin setengah hari. Itu bukan isi dari pernyataan ahli nar ketika mereka sudah merasakan panasnya api neraka. Ketika mereka mengatakan kami tinggal ini hanya satu hari atau mungkin hanya setengah hari, fas'alil 'adi, maka tanyakan kepada malaikat tingkat amal. Kemudian orang mengatakan kalian tinggal di dunia itu tidak satu hari, juga tidak setengah hari. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Setelah itu maka Allah mengatakan kalian tinggal itu bahkan kurang dari setengah hari. Law annakum ta'lamun, kalau kalian itu benar-benar mau memperhatikan, mau mengetahui, mau belajar. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajakan kepada mereka, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha, apakah kalian mengira dulu ketika kalian tinggal di dunia itu aku ciptakan sebatas untuk kalian bersenang-senang? Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha, apakah kalian belum mengira kalian aku ciptakan sebatas kalian bersenda-gurau? Wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian mengira tidak akan kembalikan kepada kami? Itu pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ajakan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang dahulu ketika dunia mereka hanya ngurusi dunia saja. Maka tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka sudah merasakan siksa itu, Allah tanyakan, apa kalian mengira kalian diciptakan hanya untuk bersenang-senang, untuk bercanda, untuk bersenda-gurau? Maka tadi kita sebutkan kehidupan yang singkat ini akan
menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah masuk pada fase kehidupan berikutnya. Ada sebuah nasihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di akhir masa kehidupan beliau ini, beliau dalam kondisi sakit saat itu, kemudian dijenguklah oleh teman-teman sama para sahabat. Didapati Abu Hurairah ini menangis. Maka para sahabat bertanya, "Ma buktika ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? "Ma buktika ya Abu Hurairah?" Apa yang kau tangisi ya Abu Hurairah? Kamu sudah sepuh, kalau belum sakit, dijenguk oleh saudara-saudara dan teman-teman. Dia menangis terharu. Tetapi terharunya Abu Hurairah berbeda. Ketika ditanya, "Ma buktika ya Abu Hurairah? Apa yang kamu tangisi?" Kita mengatakan, "Amma inni la akhi ala dunyakum hadhihi, walakinni akhi ala bu'di sabri wa qillati zadi, wa inni asbahtu fi su'udi ibtikum ala jannatin wa nar, la adri ayyuhuma yasabuni." Kita perhatikan bagaimana nasihat beliau. Ketika ditanya, itu mengatakan, "Amma inni la akhi ala dunyakum hadhihi." Aku menangis saat ini bukan menangis karena aku ingin dunia kalian. Saya nggak ada urusannya dengan harta kalian, dengan dunia indahnya, saya tidak ada urusan dengan itu. Walakin aku ala bu'di safari, akan tapi aku menangis, aku sadar kayaknya ajalku semakin dekat. Dan aku tahu ketika nanti aku sudah mati, saya akan menempuh perjalanan yang lebih jauh, yang lebih sulit, yang lebih terjal daripada kehidupan dunia ini. Wa qillati zadi, dan aku sadar bekalku belum cukup untuk mengarungi perjalanan yang begitu jauh. Wa inni asbahtu fi su'udi, jalan yang aku tempuh ini adalah jalan yang menanjak, jalan yang terjal, yang mana jalannya hanya mengarah kepada dua jalur, ala jannatin wa nar, yang satu mengarah kepada surganya Allah dan yang satu mengarah kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak tahu di mana nanti aku akan berhenti. Nasihat yang luar biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri langsung kepada Nabi, santrinya Nabi. Orang yang alim, orang yang adil, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah. Di akhir hayatnya mengatakan, "Wa qillati zadi, bekalku saya rasa belum cukup untuk aku mengarungi kehidupan yang lebih panjang, lebih berat, lebih terjal dibandingkan kehidupan dunia ini. Aku tidak tahu apakah besok saya akan berhenti di neraka Allah, apakah aku berhenti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa cukup dengan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah kita? Apakah kita sudah merasa cukup tabungan kita? Apakah kita sudah merasa cukup bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan kembali dan kembali. Sudahkah kita ini merasa cukup untuk mengarungi dua perjalanan kehidupan yang sangat panjang, yang pasti nanti setiap manusia itu akan ada menunggu. Kalau boleh kita lebihkan dari sini dengan menuju Surabaya, insya Allah dengan berjalan kaki kita mampu
dan kita bisa sampai Surabaya. Tapi tentunya dibutuhkan waktu yang lama. Dibandingkan ketika berangkat dari Banyuwangi ke Surabaya menggunakan kendaraan, mana yang lebih cepat? Pasti menggunakan kendaraan. Meskipun sama-sama biayanya sampai kepada sebuah tujuan. Ketika sekarang sudah ada pesawat dari Bulunsari ke Surabaya, mana yang lebih cepat? Pasti pesawat lebih cepat. Maka disitulah analoginya. Ketika seorang ingin cepat, ingin mudah perjalanannya di kehidupan yang kedua itu, maka tentunya bekalnya juga harus dipersiapkan. Bekalnya harus ditambah. Semakin banyak, semakin besar persiapannya, maka semakin cukup untuk mengarungi dua kehidupan ini. Berapa lama tinggal di alam barzakh? Tidak ada yang tahu. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-100 Allah sebutkan orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah wafat, mereka akan tinggal di sebuah alam yang di situ alamnya ada barzakhnya. Wa min wara'ihim, di belakang mereka ada barzakhnya. Apa itu barzakh? Barzakh itu adalah tembok pembatas. Itu artinya barzakh. Kelihatannya berada bersama kita di dunia Allah, tapi manusia tidak bisa masuk ke sana karena ada batas antara alam dunia dan alam mereka yang disebut dengan barzakh. Sampai kapan itu? Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai nanti datangnya hari kiamat. Artinya tidak tahu sampai berapa lama akan menjadi di alam barzakh. Ini menunjukkan sebuah peringatan besar dari kita bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang lebih mengerikan, kehidupan yang lebih mengkhawatirkan. Karena di kehidupan yang terakhir yang dia itu sudah tidak dibutuhkan lagi namanya usaha, sudah tidak dibutuhkan namanya perbuatan, sudah tidak dibutuhkan yang namanya amal. Amalnya itu di dunia tinggal mendapatkan hasilnya. Sudah tidak ada lagi. Dengan masalah dalam barzakh, ini betul tangguh. Dengan bayar zakat, betul tangguh. Alamnya bukan alam usaha, bukan alam amal, tapi ada alam untuk mulai dari amal itu sendiri, merasakan amalnya, merasakan dari yang dikerjakan. Karena menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang perlu kita persiapkan untuk kita mengalami sebuah kehidupan ini? Sehingga kita katakan semua manusia yang berada di muka bumi ini sejatinya mereka ini adalah seorang musafir. Pulau Panjenengan sedaya ini adalah orang yang musafir, sedang menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kematian. Tinggal ditunggu saja. Ya. Yang umurnya 30 tahun berarti kurang separuh lagi. Kalau ditakdirkannya 60 tahun. Yang sekarang umurnya 50 tahun berarti kurang 10 tahun. Kalau tidak kurang 20 tahun, kalau yang ditakdirkan umurnya sampai 70 tahun. Yang sudah 70 tahun was-was. Itu bonusnya kurang tahun mana? Itu ada tinggal ini menjadi sebuah pemenang dari kita bersama. Maka untuk mengingatkan itu semua, bekal terbaik adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bekalnya orang-orang yang beriman. Takwa itu diartikan sebuah tameng, takwa itu diartikan sebuah benteng. Sehingga ketika Rasul mengatakan, ditanya oleh para sahabat, takwa hahuna. Ya Rasulullah, takwa itu ada di mana? Takwa itu ada di hati. Sampai beliau mengutuk di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu bukan sebuah ucapan. Takwa itu bukan sekedar sebuah ucapan, tapi takwa itu adalah benteng sekaligus tameng bagi orang-orang yang beriman,
Sehingga ketika dia mengukur segala sesuatu dalam kehidupan itu harus diukur dengan apa? Predikat takwa. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan dari makna takwa, beliau menyebutkan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal istidadu li yaumir rahim. Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, munculnya rasa takut dari hati seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dasarnya apa? Takut itu adalah takwa. Takut ketika dia melanggar aturan Allah, takut ketika tidak bisa melaksanakan perintah Allah, takut ketika melanggar aturan Rasulullah SAW. Maka dasarnya dari ketakwaan itu adalah rasa takut. Takut akan murka Allah sekaligus takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah muncul rasa takut dalam hati itu, maka orang-orang yang bertakwa bagaimana? Wal amalu bit-tanzil. Orang-orang bertakwa itu dengan rasa takutnya dia akan berusaha beribadah, beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebuah standar. Sehingga bagaimana amal ibadah itu akan dikatakan mencocoki syariat. Ya, ketika ibadah itu sesuai dengan standar yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekolah itu, di sekolah itu pasti ada namanya kurikulum, ada namanya KKN. Syariat Islam itu sudah ada kurikulumnya. Siapa yang memberikan standar kurikulumnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengatakan standar kurikulum itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebuah ibadah itu akan dikatakan sebagai ibadah yang standar jika dia jenisnya sama, ya, kemudian jumlahnya sama, kemudian apa? Waktunya sama, kemudian sifatnya sama. Kurang lebih ada 6 sifat dalam sebuah ibadah. Ketika itu ada, maka akan dicatat dengan yang namanya sah. Kita ambil contoh mudah. Ibadah itu harus sesuai dengan jenisnya. Contoh, pada hari raya Idul Adha, misalkan ada 2 orang yang ingin berkorban. Satu, dia berkorban dengan kambing berharga 2 juta. Si B, dia berkorban karena dia orang kaya, dia tidak mau kelihatan miskin, dia tidak mau berkorban dengan kambing, tapi dia berkorban dengan kuda. Jarang dikorbani, harganya 25 juta. Secara nominal antara 25 juta dengan 2 juta pasti banyak 25 juta. Tetapi mana yang sesuai dengan syariat? Yang berkorban dengan kambing meskipun harganya hanya 22 juta. Kenapa yang 25 juta tidak diterima? Tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenisnya tidak sama, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa? Perintah. Meskipun ini lebih banyak uangnya, lebih mahal harganya, tapi yang seperti ini tidak standarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi disebutkan dalam ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanul amal. Yang paling bagus itu adalah yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak ibadah. Ini salah satu contoh saja. Sahabat Ali menyebutkan al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal istidadu li yaumir rahim. Beliau mengatakan takwa itu adalah dasarnya takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya itu dia beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua itu dia lakukan itu apa? Al-istidadu li yaumir rahim, persiapan bagi dia untuk menuju kampung akhirat, kampung abadi. Yang kita kenal dengan apa? Darul Qarar,
kehidupan yang selamanya, tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, tidak ada keburukan dalam kehidupan itu. Dan yang keempat kata sahabat Ali adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil istidadul yawmir rahim wal qana'atu bil qalil. Orang-orang yang bertakwa itu sifatnya selalu qanaah dalam urusan dunia. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak mudah kabur dengan urusan dunia. Bukan gampang iri dengan harta kekayaan tetangga. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Bukan gampang dominan. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa itu dalam hatinya diyakini semua makhluk itu sudah punya rezeki jatah masing-masing dan tidak akan tertukar. Tidak mungkin Allah itu akan menukar satu dengan yang lain. Jatahnya sudah pas dan Allah berikan jatah sesuai dengan kebutuhannya. Maka orang-orang yang bertakwa ini bukan gampang. Mereka memiliki sifat apa? Menerima yang pandang, menerima dari apa yang telah Allah gariskan untuknya. Dan diyakini kedua, Allah tidak akan menyengsarakan umatnya, Allah tidak akan menyengsarakan makhluknya. Semua yang melata di muka bumi ini sudah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah ada semuanya. Maka Al-Quran menyebutkan kata zawjadin fa'inna khairaz taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua yang harus senantiasa kita persiapkan untuk kita menuju kampung akhirat ini dari qarar Allah adalah ada untuk kita bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab, menyebutkan atau meriwayatkan sebuah hadis yang sudah sangat terkenal ini hadisnya atau sudah sering dikaji. Rasulullah SAW menyebutkan di dunia ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kalian kehidupan dunia itu, kalian tinggal di dunia itu seperti salah satu dari dua orang. Di dunia ka'annaka gharib. Yang pertama seperti orang asing. Orang asing itu kalau datang di sebuah tempat pasti dia akan berhati-hati untuk menata diri. Maka diibaratkan seperti itu. Manusia itu ketika tinggal di dunia harus berhati-hati, jangan sampai dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya orang asing di sebuah tempat yang asing. Kalau tidak seperti itu, seperti orang yang sedang safar. Orang yang safar itu pasti dia bakal pulang kembali. Karena ingatnya safar, saya ingin safar ke Surabaya, safar ke Jakarta. Berarti orang yang safar itu tidak menetap selamanya. Setelah selesai kebutuhannya dia pulang ke rumah. Maka begitulah kehidupan manusia ini. Kita ini sedang safar. Kita ini sedang menempuh sebuah perjalanan. Nanti juga kita akan selesai safar kita ini. Kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, ketika sudah diibaratkan seperti itu, ya, seperti orang yang sedang safar ataupun seperti orang yang gharib, orang yang asing dalam menghadapi kehidupan ini, dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir an-nasa, wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan
Kalau sudah seperti itu kondisinya orang-orang yang tinggal di dunia itu, ya. Wa idza asbahta fala tantaziru masa. Jika Allah berikan waktu di pagi hari untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian tunda sampai datangnya waktu sore. Wa idza amsayta fala tantaziru sabah. Ketika Allah berikan waktu beribadah di waktu sore, jangan kalian tunda sampai menunggu datangnya pagi. Di sini apa? Ketika kesempatan beribadah itu datang, gunakan sebaik mungkin, secepat mungkin, karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan bertemu dengan hari esok. Maka di sini dianjurkan seorang muslim itu apa? Berfastabiqul khairat dalam menuju kebaikan. Berlomba itu apa? Beribadah, berlomba untuk beramal. Datang kesempatan pagi, gunakan pagi untuk beribadah. Datang kesempatan sore, gunakan sore itu adalah untuk beribadah. Datang kesempatan malam, gunakan itu adalah beribadah. Ketika kita masih diberikan semangat, gunakan semangat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih hidup, gunakan kehidupan ini untuk menambah bekal, beramal, beribadah, menabung, dan nanti tabungan itu akan kita ambil ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun, 70 tahun itu kalau bayangan kita kan kayaknya kehidupan yang lama. Tapi ketika kehidupan itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, biasanya teman-teman Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hajj ayat 47 itu, ya, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Darul qarar, kehidupan akhirat yang akan ditempuh oleh seluruh manusia itu, perbandingannya dengan kehidupan dunia, satu hari di sana itu sebanding dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Wa inna yawman, itu yang satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhan, artinya di kehidupan akhirat. Ka'alfi sanatin, sebanding dengan 1000 tahun. Mimma ta'uddun, dari hitungan kehidupan yang telah kau lalui itu kehidupan dunia. Makanya tadi itu orang-orang ahli neraka ketika ditanya, selama mereka sudah merasakan panas yang mereka tanya, kamu berapa lama tinggal di dunia? 1 hari. Kalau hari itu setengah hari. Kata saya tidak, kata Allah tidak. Kata kamu lebih kurang dari setengah hari saja. Hanya sekian detik kalau tinggal di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tetapi kehidupan yang sangat minim dan sangat sedikit itu menentukan nasib kita nanti selamanya di akhirat. Ya, kalau nanti kita disiksa 2 hari di akhirat, berarti kan 1000 tahun. Kalau 2 hari, kalau 10 hari, kalau untuk siksa 1 tahun di neraka, siapa yang memberikan jaminan kita selamat surga Allah Subhanahu wa taala? Apa kita sudah pede di hadapan Allah? Abu Hurairah betul pede. Apakah sekarang kita sudah pede nanti kita akan menjadi ahli surga? Ahli surga itu kan macam-macam. Ada mereka yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan jalan tol tanpa hisab, otomatis. Dan para sahabat 10 orang yang telah diberikan kabar gembira itu. Di luar dari itu, di antaranya orang-orang yang akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menunjukkan tauhid kepada Allah, mereka dimasukkan sebagai orang-orang yang belum masuk surga tanpa hisab. Adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga masih banyak bermaksiat, semua umat Islam itu yang masih punya keyakinan kepada Allah akan iman dan tauhidnya, mereka semua akan masuk surga Allah. Semua, dan itu menjadi sebuah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang masih ada pasti masuk surga, itu kabar gembira. Tapi kabar gembira ini belum selesai. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sebelum jiwa itu benar-benar bersih
dimasukkan di tempat yang sangat mulia, maka diperlukan pertanggungjawaban dari semua amal-amal kita itu. Baju itu kalau ingin masuk di sebuah lemari yang bersih wangi, pasti harus dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, digosok, dijemur, disetrika, panas, rapi, baru masuk pergerakan baju-baju yang rapi. Tidak mungkin baju yang kotor itu langsung masuk ke dalam lipatan yang rapi. Orang lebihnya seperti itu kondisinya. Kondisi jiwa yang kotor tidak mungkin akan langsung dikumpulkan dengan orang-orang itu sampai jiwanya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, cuman pembersihannya itu dimasukkan ke dalam api, kemudian dibersihkan, dicuci, dijemur, disetrika, bersih, kalau kabeh baru masukkan di dalam komunitas yang bersih. Maka pertanyaan berapa lama itu nanti, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau salam satu hari bangunannya 1000 tahun, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, apakah bukan berbeda? Maka kita enggak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa sudah cukup bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, dari bekalnya seorang muslim untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini setiap hari sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu kita baca setiap hari minimal 5 kali. Berapa? Apa itu? Ketika kita baca tahiyat. Konsekuensi dari kalimat itu yang harus kita perhatikan. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimat tauhid ini, konsekuensinya adalah apa? Adanya sebuah penetapan dari seorang hamba yang sekaligus penafian. Menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan menafikan dengan menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi apa? Menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasul terakhir yang menyampaikan risalah. Muhammad itu digelar dengan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Khatamul Nabiyyin dan lain. Konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 4 kata para ulama. Pertama adalah apa? Ta'atuhu fina amar wa tasdiquhu fina akhbar wa sunnat ma naha anhu wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Konsekuensi dari kalimat itu, kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pertama saja adalah ta'atuhu fina amar. Muslim itu harus taat sepenuhnya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar dalam urusan ini. Semua harus taat akan perintah Allah, perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari konsekuensi itu apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kabarnya tentang kaum terdahulu atau tentang kabar yang akan datang. Termasuk kabar yang akan datang itu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat. Itu adalah kehidupan kabar yang akan datang. Maka setiap muslim pasti dia akan membenarkan sekaligus mengimani kabar itu. Maka ketika mereka tidak beriman akan kehidupan akhirat, ketika mereka tidak beriman adanya neraka, tidak beriman kepada adanya surga, tidak beriman adanya kehidupan setelah akhirat, maka ini adalah belum dikatakan sebagai seorang muslim.
Karena itu bagian dari keimanan. Kenapa kita harus senantiasa membenarkan dan mengimani ucapan Rasulullah SAW? Allah tegaskan dalam surat, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu, ya, dalam hal urusan agama tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Maka yang keempat dari konsekuensi yang ketiga, konsekuensi apa? Wasiyat manha anhu wa zajar, meninggalkan semua larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah beribadah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga fondasi inilah yang harus senantiasa kita perhatikan. Takwa kepada Allah, bersegera dalam menuju kebaikan, bersegera dalam melaksanakan ketaatan, dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu adalah kunci yang menyelamatkan kita nanti menuju kehidupan yang disebut dengan alam barzakh, ataupun kehidupan yang namanya darul qarar, yang semuanya pasti akan melewati kehidupan. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, karena keterbatasan waktu kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.